Indonesia sekarang bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan. Pada Maret lalu, Presiden RI Joko Widodo meresmikan Papua Youth Creative Hub, sebuah wadah untuk menampung dan mengasah bakat serta kreativitas anak muda Papua. Presiden mencatat, pada 2022, 2,6 juta atau setara 60% penduduk Papua dan Papua Barat merupakan anak muda. Oleh karenanya, anak muda yang terampil akan menjadi kunci suksesnya periode bonus demografi di Indonesia tahun 2035 mendatang. Papua Youth Creative Hub ini kita bangun, kita ingin memberikan kesempatan anak-anak muda kita yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi, keinginan besar untuk bergerak di bidang fashion, di bidang industri kreatif, di bidang peternakan, di bidang perikanan, semuanya memiliki kesempatan. Karena saya melihat peluang, opportunity, kesempatan di tanah Papua masih sangat besar sekali. Berawal dari pertemuan 23 pemuda-pemudi inspiratif asli Papua binaan Badan Intelijen Negara BIN dengan Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu di Istana Negara. Terbentuklah Gerakan Pemuda-Pemudi Papua dan Papua Barat, yaitu Papua Muda Inspiratif atau PMI. PMI membentuk beberapa program prioritas, antara lain program pertanian, perikanan, peternakan yang tentunya menjadi program atas instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk ketahanan dan keamanan pangan. Agar kegiatan Papua Muda Inspiratif membawa perubahan dan api semangat bagi masyarakat muda Papua lainnya, maka dibangunlah Papua Youth Creative Hub sebagai wadah untuk para muda-mudi Papua mengimplementasikan ide dan gagasannya yang kiranya dapat memberikan manfaat besar, mulai dari peningkatan kualitas hidup, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, hingga pemberdayaan masyarakat. Karenanya, keberadaan PYCH dapat menjadi hak istimewa bagi pemuda Papua yang berperan strategis terhadap pengembangan sumber daya manusia di Papua. Papua ini ya pemudanya hampir 30% ya. Jadi ini cukup besar sehingga ini adalah anak-anak yang diharapkan, para pemuda ini diharapkan akan menjadi kontributor dalam pembangunan ini. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap bahwa mereka harus punya keterampilan, harus punya keahlian, harus punya etos kerja yang tinggi, punya integritas yang tinggi, punya budaya-budaya yang itu mendorong untuk mereka menjadi hebat di masa yang akan datang. Sehingga harapannya dengan Papua Youth Creative Hub ini nanti akan menjadi tempat ya bagi para pemuda Papua untuk memaksimalkan ekspresinya terkait dengan bagaimana menyalurkan kreativitas, menyalurkan inovasi dari berbagai bidang yang tentu menjadi potensi besar di Papua. Papua Youth Creative Hub merupakan wujud komitmen nyata dan konkret pemerintah dalam merealisasikan konsep pembangunan Indonesia dari pinggiran. Tidak hanya sekadar membangun infrastruktur, pembekalan bagi sumber daya manusia pun diperkuat, tentunya melalui pendampingan dan bimbingan, sehingga fasilitas yang digunakan tepat guna.
rumah besar dengan center ini akan membantu anak-anak muda saling bertemu, saling berdiskusi, bahkan harapannya ke depan memang ada mentor-mentor juga yang mendampingi mereka sehingga potensi ini tidak hanya tinggal potensi tapi betul-betul bisa mentas menghasilkan anak-anak muda Papua yang memiliki kemandirian karena mereka memiliki usaha yang bukan hanya laku atau bermanfaat untuk lokal di Papua, tapi juga bisa dimerasakan hasil produk dan layanannya untuk kota-kota lain di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan negara-negara lain. Untuk bergabung menjadi keluarga besar Papua Youth Creative Hub, masyarakat asli Papua dapat menemui koordinator di 32 kabupaten kota yang tersebar di 6 provinsi, meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Setelah mendapat konfirmasi bahwa yang mendaftar merupakan putra asli Papua, maka nantinya akan diarahkan untuk memilih program dan jurusan yang menyesuaikan minat dan bakat. Selama mengemban ilmu dan keterampilan di PYCH, pemuda-pemudi Papua yang telah secara resmi menjadi anggota PYCH berkesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari para ahlinya, termasuk mengikuti workshop di luar tanah Papua hingga dinyatakan mahir di bidangnya. Saat ini, organisasi Papua Youth Creative Hub beranggotakan 12.843 anggota. Dari sebelumnya hanya 7.025 orang di tahun 2021 yang tersebar di 21 kabupaten kota Papua dan Papua Barat. Sebagai rumah besar bagi pemuda di bumi cendrawasih, PYCH berpotensi menjadi sumber pengembangan potensi diri yang dapat merangkul asa pemuda Papua untuk bisa menginspirasi bagi pemuda lainnya dari berbagai belahan bumi pertiwi. Sebuah aktivitas menarik disuguhkan bagi para muda-mudi Papua untuk mengasah keterampilan di gedung yang mereplika rumah tradisional masyarakat Papua, baik dari suku-suku yang tinggal di pegunungan maupun yang menghuni di kawasan pantai. Menyimpan segudang pesona alam yang memukau, tanah Papua kini dianugerahi anak-anak muda yang memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan Papua. Di ujung paling timur Indonesia itu, terdapat gedung megah dan estetik yang dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter persegi. Atap gedung setengah lingkaran yang mereplika rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dikenal dengan nama Rumah Honai, dan atap berbentuk 5/8 layaknya rumah Kariwari yang menjadi simbol rumah adat masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Papua, seakan menjadi unsur satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari filosofi kehidupan masyarakat di bumi cendrawasih. Artinya di Papua itu kan memang ada pegunungan dan ada pantai. Dan kadang-kadang pegunungan dan pantai ini kan jaraknya memang jauh dan kadang-kadang memang nggak pas. Nah, ini seluruh pemudanya harusnya menyatu di dalam satu bangunan tersebut yang saling bisa memberikan kiprahnya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Papua, sehingga tidak hanya yang pegunungan saja, tidak hanya yang di pantai saja. Jadi dia dikumpulkan jadi satu, kemudian mereka belajar, bekerja, dan untuk bisa meningkatkan ekonomi. Di dalamnya terdapat segudang fasilitas yang mendorong anak-anak muda Papua agar menjadi yang paling terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif, berkat keterampilan teknis dan non-teknis yang mereka emban selama bergabung dengan Papua Youth Creative Hub. Sebagai representasi anak muda
saya menilai ataupun melihat bahwa gedung PYCH ini sudah merupakan representasi dari apa yang dicita-citakan, di mana ada sebuah wadah untuk memfasilitasi kreativitas dan jiwa inovasi dari anak-anak muda. Artinya ada fasilitas yang dibangun di gedung PYCH, kemudian fasilitas itu dapat dimanfaatkan untuk kembali lagi bagaimana membantu anak-anak muda, membantu kreativitas ataupun jiwa inovasi yang dimiliki oleh mereka untuk terus berkembang. Mulai dari studio musik, lengkap dengan berbagai alat musik bagi talenta muda Papua yang ingin menyalurkan bakat dan minatnya di bidang seni musik, disertai fasilitas perekaman di studio. Program industri kreatif pun turut menambah semangat anak muda Papua dalam berkreasi. Di antaranya seni fotografi. Masyarakat muda Papua mendapatkan pelatihan khusus agar hasil jepretannya setara dengan hasil foto yang dipotret oleh fotografer profesional. Terus sudah beberapa sebentar pulang ya. Juga kehadiran studio siniar yang kini dimanfaatkan untuk menampilkan kisah inspiratif pemuda Papua atau mereka yang tinggal di Papua. Harapan kami dengan adanya studio podcast ini, anak-anak muda di Papua, khususnya yang berada di lingkungan PCH Kota Jayapura, bisa terus mengembangkan bakatnya, karena banyak banget anak-anak muda yang kami lihat bisa di jalan terus tiba-tiba, hai kamu semua, dia berinteraksi seolah-olah dia lagi membawakan suatu acara seperti itu, dan kami berharap dapat terus mengembangkan bakat-bakatnya. Selain itu juga kami berharap dengan adanya studio podcast ini kami bisa memberitahukan kepada Indonesia, kepada dunia bahwa ini loh ada anak-anak muda di Papua yang seperti ini. Di sektor lain, PYCH juga turut mendukung pengembangan peternakan ayam petelur yang kini telah menunjukkan hasil. Dikelola oleh para milenial anggota Papua Muda Inspiratif, permintaan telur ayam di tanah Papua saat ini pun dapat memenuhi kebutuhan. Berawal dari langkanya ketersediaan telur ayam di Papua saat pandemi COVID-19 melanda, membuat tekad anggota Papua Muda Inspiratif seperti Maria Francisca terdorong untuk memproduksi ribuan telur. Keberhasilannya dalam mengelola peternakan ayam petelur itu pun terus berkembang setelah mantan Putri Indonesia Papua 2014 tersebut mendapatkan binaan dari Papua Youth Creative Hub. Sangat berpengaruh ya, karena kita lebih dikenal oleh masyarakat, karena platformnya PYCH sendiri membangun anak-anak muda lebih berkreatif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri itu sendiri. Ya, khususnya di bidang peternakan ayam petelur ini, kita semua semakin mengembangkan potensi yang ada di bidang ayam petelur. Semangat meraih cita-cita juga ditorehkan oleh para pemuda Papua lainnya yang bertekad untuk memperkenalkan kearifan lokal Papua yang dituangkan pada produk tekstil dan kria.
Selamat datang di ruang desain kami. Ini adalah ruang desain kami, bidang fashion designer PYCH Jayapura. Dan di sini kami bersama teman-teman setiap harinya, hampir setiap hari kami membuat beberapa desain yang untuk saat ini kami sedang mendesain beberapa pakaian ready to wear yang akan kami produksi dan kami jual di daerah PYCH ini. Dan juga kami banyak mempersiapkan beberapa desain yang akan kami tampilkan di beberapa show nanti. Desain-desain yang akan kami tampilkan itu berupa street carnaval dan sebagainya. Sentuhan kain modern dengan desain etnik motif Papua seperti rumbai dan kulit kayu seakan memberikan kesan magis pada pakaian yang dihasilkan Enike Yunita, seorang perancang busana asli tanah Papua dengan konsep busana siap pakai atau dikenal dengan istilah ready to wear. Warna bumi yang melekat pada setiap helai kain berbalut motif etnik dari berbagai suku asli di bumi Cendrawasih seolah menjadi mantra pemikat para pengunjung yang terpesona dengan karyanya. Termasuk Presiden RI Joko Widodo yang pada 21 Maret lalu membeli bomber jaket rancangan dirinya di sela-sela acara peresmian Papua Youth Creative Hub. Papua Youth Creative Hub menjadi jembatan untuk Enike yang sejak kecil telah menggembari dunia fashion. Ia yang baru saja mengawali karirnya sebagai perancang busana itu tak menyangka, lantaran pelatihan yang didapatkannya selama 1 bulan tersebut bisa mengantarkannya menjadi seorang perancang busana andalan dari tanah Papua. Pantas saja, pelatihan yang diwadahi oleh PYCH tersebut menghadirkan para perancang busana kenamaan nasional yang karyanya sudah melenggang di berbagai negara, sehingga membuat Enike semakin percaya diri dalam berkarya. PYCH sendiri ini sangat jadi terharu deh. Sesuatu yang benar-benar kayak tidak pernah kami pikirkan dulu, terus begitu adanya PYCH itu luar biasa sekali membantu kami anak-anak Papua yang rasanya itu mustahil untuk buat baju-baju yang seperti ini, terus buat desain-desain yang gini tuh hanya ada di angan-angan sebelumnya kan, karena terus terang untuk pakaian-pakaian yang kami buat ini tuh nggak murah dan bahan-bahan untuk di Papua sendiri tuh tidak banyak, jadi PYCH itu sangat membantu sekali untuk kami berkreasi untuk seperti mimpi yang seperti tadi saya bilang, PYCH itu seperti mimpi kami yang sama Bapak Presiden diwujudkan gitu. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih. Jadi saya mewakili teman-teman saya di sini, anak-anak desain itu sangat berterima kasih, dan kami juga membuka peluang buat siapa saja, buat teman-teman kami yang berminat juga di bidang desain untuk boleh bergabung bersama kami untuk belajar tentang desain, belajar tentang di sini. Enike merupakan salah satu anggota Papua Muda Inspiratif yang bergabung sejak tahun 2020. Bermodalkan nekat, Enike pernah merancangkan pakaian etnik untuk keponakannya yang sedang mengikuti kontes kecantikan. Oleh karena masih sangat jarang keberadaan tempat penyewaan kostum karnaval dan busana nasional di Papua. Dari situlah rancangan karya dirinya kian populer. Kami banyak mendesain ini untuk beberapa proyek karnaval, beberapa proyek yang diminta oleh beberapa tim dari luar, kayak misalnya mungkin dari kegiatan-kegiatan yang akan ada di depan nanti. Jadi untuk kami sendiri, kami di tim sini ada sekitar 6 orang. Seperti yang ada di samping saya, ini adalah teman-teman kami, ada beberapa juga yang belum datang. Jadi keseharian kami di sini hampir selalu kami membuat desain dan jadi kami menerima permintaan dari luar, kayak kalau ada permintaan dari luar kami datang, terus kami boleh bersama-sama untuk mendesain. Semarak kemeriahan para pemuda kreatif di Papua juga ditorehkan melalui tangan terampil Lucy Sampari Umbora yang begitu lihai saat merangkai bulu-bulu indah menjadi sebuah mahkota cantik yang melambangkan kehormatan khususnya bagi masyarakat suku Asmat,
salah satu suku yang paling besar di Papua karena terkenal dengan kearifan lokalnya. Perkenalkan, nama saya Lucy Sampari Umbora. Sekarang saya berusia 28 tahun. Saya memiliki usaha aksesoris Papua atau art shop. Kalau untuk usaha ini sendiri awalnya bersama dengan keluarga. Usaha ini juga sudah berjalan selama 10 tahun lebih. Ketertarikan Lucy dalam menekuni usaha produk kria tersebut berawal dari kehadiran Papua Youth Creative Hub yang mendorong anak muda Papua untuk melahirkan karya-karya. Tak mau jadi penonton semata, Lucy pun bertekad untuk memamerkan karyanya pada kegiatan usaha yang tengah dirintisnya itu. Saya mendapatkan peran dalam bantuan modal dana hibah dari PCH itu di tahun 2020. Dan di tahun 2021 saya mendapatkan bantuan barang-barang yang saya gunakan seperti etalase dengan rak-rak dan juga bahan baku yang saya gunakan untuk proses pembuatan mahkota. Dan juga PYCH sangat berpengaruh dalam saya punya usaha karena PYCH membantu saya untuk mempromosikan usaha yang saya punya. Jadi sekarang setelah ada bangunan atau page store-nya PYCH, saya dapat menitipkan produk saya ke store-nya PYCH. Satu persatu bulu saling direkatkan sebelum akhirnya ditempel pada kulit kayu dan dihias dengan berbagai ornamen. Kemahiran Lucy dalam memproduksi mahkota dengan bentuk yang berbeda dari kebanyakan tersebut semakin terasa, bahkan memberikan manfaat ekonomi setelah mendapatkan bimbingan dari Papua Youth Creative Hub. Banyak anak-anak muda Papua yang mau untuk menjadi wirausaha, tapi mereka juga bingung bagaimana cara memulainya. Jadi kalau bisa dari PCH, kakak-kakak orang bisa menjamah teman-teman yang belum dilihat, diperhatikan. Untuk saya secara pribadi, itu meningkatkan apa yang saya butuhkan. Seperti PCH biasa, teman-teman, kakak-kakak dari PCH biasa membawa saya untuk mengikutkan saya dalam kegiatan-kegiatan yang membuka saya punya wawasan untuk bisa mengerti lagi bagaimana menjalankan sebuah usaha. Dan selalu ada pendampingan dari kakak-kakak supaya memacu saya untuk terus maju. Dan juga untuk meluaskan saya punya pemasaran bukan hanya di Jayapura saja, tapi untuk sampai ke luar Jayapura, luar Papua. Mahkota bagi masyarakat Papua menjadi sebuah simbol untuk menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Hiasan kepala tersebut bukan sekedar hiasan biasa, tetapi memiliki makna penting bagi keberadaan dan identitas dari suku Asmat. Sebagaimana kehadiran Papua Youth Creative Hub yang menjadi motor penggerak pembangunan bagi kesejahteraan Bumi Pertiwi.